membantu orang lain itu adalah ibadah. Ibadah yang gratis, kita tidak mengeluarkan apapun. Bantu mereka. Urusan berhasil atau tidak berhasil, itu nanti Allah yang akan bantu. Karena jurus-jurus kita itu adalah doa. Dan kalau tidak mau berdoa, berarti kita memang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi sampai saya mati, saya berpegang kepada La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membicarakan masalah pranasakti. Saya baru saja saat ini baru pulang dari masjid. Alhamdulillah, di masjid terdekat yang dari rumah bisa saya jangkau hanya hitungan menit, barangkali hanya 5 menit saya sudah sampai kembali ke rumah. Dan jumlah jemaah yang hadir pada saat tadi waktu melaksanakan sholat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal ada masjid yang lain yang pada hari ini telah diumumkan sejak beberapa hari yang lalu tidak melaksanakan sholat Jumat terkait karena corona. Saya tidak tahu persis apakah masjid tersebut sudah masuk zona merah, apakah sudah ada penduduk sekitarnya yang terindikasi terkena virus corona ini, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang belum sempat diumumkan. Tetapi saya tadi jumatan di masjid milik MAN 1 Sukarame Bandar Lampung yang siswanya diliburkan, karyawannya juga dirumahkan, para guru juga tidak masuk sekolah. Dan konon kabarnya peliburan itu mengalami pengunduran atau penundaan untuk masuk kembali. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Saya lebih suka di MAN itu karena tidak tertutup, terbuka sekali, tidak punya dindingnya sangat terbuka, hanya dalam bentuk pagar saja, sehingga panas. Dan saya berharap suasana yang panas seperti itu virus corona tidak betah untuk di situ. Saya tidak mengetahui persis dan tidak terlalu menguasai masalah corona ini. Tetapi pada postingan yang lalu, pada YouTube yang lalu, kita membicarakan jurus pranasakti terkait dengan corona. Ya, alhamdulillah
banyak yang tertarik, tapi sekaligus selaku anggota PS, saya memohon maaf kepada guru besar dan para senior. Saya memang sudah tua usia saya, tetapi untuk masuk PS saya masuknya belakangan. Jadi dalam ke-PS-an saya junior, dalam usia saya senior. Saya hanya memberanikan diri saja untuk membuat YouTube ini karena komunikasi kita sekarang yang paling efektif itu adalah YouTube. Dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada guru besar, kepada para senior, para anggota yang lainnya, kawan-kawan di Pranasakti atau PS, karena atas kelemahan saya tidak mampu menyusun kata-kata yang bagus, kata-kata yang elok, dan saya memang sejak kecil kurang pandai untuk menyusun kata-kata seperti itu, sehingga segala sesuatunya tidak dapat atau tidak mampu saya jelaskan sejelas-jelasnya, dan kemungkinan justru mengalami kesalahpahaman. Oleh karenanya itu, saya ingin kembali membicarakan masalah itu secara perlahan-lahan. Tidak banyak informasi yang ingin saya sampaikan, dengan harapan untuk tidak mengundang salah pengertian. Sekali lagi saya kepada guru besar, kepada para senior, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud saya untuk mencari perselisihan antara satu dengan yang lain. Pada YouTube yang lalu saya menghubungkan antara jurus PS ini dengan corona. Sekarang ini kita sedang dalam ancaman dan kita dianjurkan tidak banyak berkomunikasi, apalagi saling kontak dengan saudara-saudara kita. Dan saya termasuk orang yang dilarang untuk kontak dengan anak-anak, dengan ponakan, dengan cucu, dan dengan mereka-mereka yang lain. Dan bersalaman pun dihindari, karena kami yang tua-tua ini sangat rentan untuk tertular virus corona. Di samping itu, mungkin kalau terpaksa ada kontak, ada sesuatu yang kita pegang dan lain sebagainya, dan itu pun harus kita lindungi. Dan saya mempersiapkan obat semprotan ke tangan, karena saya termasuk orang yang sudah berusia lanjut dan tentu saja tidak memiliki kekebalan untuk terkait masalah corona ini. Bila ada corona, bila ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita terkena virus, tentu saja yang bersangkutan tidak boleh disentuh, yang bersangkutan tidak boleh didekati, dan lain sebagainya. Inti dari apa yang saya sampaikan di dalam YouTube tersebut, bahwa saya ingin menyampaikan sebetulnya kepada orang-orang di luar PS, bahwa PS itu memiliki kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena kesulitan terkait corona itu, tanpa harus mendekati, tanpa harus menyentuh yang bersangkutan. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap bahwa anggota-anggota PS itu saling melindungi. Kalau ada anggota PS yang lain yang datang, gunakanlah jurus-jurus PS itu
untuk membersihkan mereka dari virus-virus, dan untuk membantu mereka kalau ada kesulitan dan lain sebagainya tanpa harus menyentuh. Bantulah, jangan segan-segan untuk membantu. Gunakan jurus-jurus PS itu, gunakan jurus PS, apalagi untuk diri sendiri jika gunakan. Sesudah itu gunakan juga untuk kepentingan orang lain. Apa yang kita sentuh, bersihkan. Terus apa yang akan kita makan, bersihkan juga. Semuanya harus dibersihkan. Disinilah manfaatnya kita belajar ilmu prana sakti itu. Kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa atau belum tentu, bahkan tidak bisa melaksanakan sama sekali. Nah, kita dengan jurus-jurus kita inilah yang bisa membantu kita di rumah kita bersihkan, di rumah famili kita, rumah tetangga kita bersihkan bila sebisa-bisa mungkin dibersihkan. Lihat tetangga, cepat bersihkan. Kita sudah diajarkan oleh guru besar bagaimana kita mengurung, bagaimana kita membersihkan, bagaimana kita memperkuat dan lain sebagainya. Sesudah itu bagaimana kita memagar, sudah ada jurus-jurusnya, tinggal dipakai saja jurusnya, tidak perlu kita bersengketa tentang itu, karena PS itu luar biasa hebat, bisa membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, tanpa harus menyentuh yang kita bantu, tanpa harus memberitahu kepada orang yang kita bantu. Sudah kita bantu mereka gunakan jurus PS. Jangan sampai tidak digunakan, karena menggunakan jurus PS untuk membantu orang lain itu adalah ibadah yang gratis. Kita tidak mengeluarkan apapun, bantu mereka. Urusan berhasil atau tidak berhasil, itu nanti Allah yang akan bantu, karena jurus-jurus kita itu adalah doa. Dan kalau tidak mau berdoa, berarti kita memang sombong. Bagi kawan-kawan kita yang tidak mau membantu orang lain, padahal dia memiliki kemampuan untuk membantu. Jangan takut, berhasil atau tidak berhasil, itu nanti Allah yang akan membantu, karena jurus-jurus kita itu adalah doa. Doa itu adalah perintah Allah. Allah kecewa bila kita tidak berdoa kepada Allah. Allah akan malu bila doa-doa kita tidak diberikan, tidak dibalasnya. Allah membalas doa-doa kita. Mungkin apa yang kita doakan bukan itu yang diberikan adalah yang lain. Tetapi Allah akan kecewa bila kita tidak berdoa kepada Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan tidak perlu diributkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.